pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? 8 triliun, Pak. Dari pajak kendaraan bermotor? Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya? Nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun. Pendapatannya 8 triliun. Bisa dilapis 2 tingkat. Berarti ya selesai. Nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan. Anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT. Jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0, dan barusan saja gitu melihat atau menonton ya kontennya Kang Deddy Mulyadi, atau bentar lagi lah 6 Februari nanti mau dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, yang artinya pilkada yang kemarin dilakukan di 2024 nanti akan dilantik para pemimpinnya nanti di Februari 2025. Dalam konten tersebut Kang Deddy jelas-jelas menanyakan ya, berapa sih hasil dari pajak, terutama pajak kendaraan ya. Totalnya adalah 8 triliun, yang 5 triliun itu adalah hasil dari pajak kendaraan bermotor, kemudian 3 triliunnya itu dari hasil pajak biaya balik nama. Jadinya totalnya 8 triliun, dan anggaran yang digunakan selama ini itu hanya 1 triliun untuk pembangunan jalan di Jawa Barat. Nah, ini Kang Deddy juga protes gitu loh. Kalau itu ada semua segitu ya harusnya dihabiskan semua buat pembangunan jalan di Jawa Barat. Jadi jangan sampai ada jalan di Jawa Barat itu jelek. Nah, kemudian dijawab lagi, ditanya lagi ya kemudian, berapa sih anggaran yang dibutuhkan buat pembangunan jalan? Itu dijawab 4 triliun. Ya, yang artinya kalau 8 triliun ini penghasilannya, kemudian 4 triliun ini dipakai buat bangun jalan, kan masih ada 4 triliun. Seperti Kang Deddy jelaskan tadi, ini malah bisa disusun dilapis 2 jalannya. Itu kan istilahnya Gojek lah. Maksudnya Gojek itu bukan aplikasi, tapi Gojek itu kalau bahasa Jawa itu bercanda lah. Jadi dibercandain Kang Deddy, kalau 8 triliun dana yang dibutuhkan 4 triliun bisa dibuat 2 lapis ini jalan. Seperti itu ya Kang Deddy. Ini sebetulnya bisa digunakan sebagai contoh pengelolaan daerah yang transparan. Ini bisa digunakan sebagai contoh. Mudah-mudahan Kang Deddy nanti berhasil ya mengelola Jawa Barat dengan baik dan transparan. Jadi bisa membuat contoh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Itu harapan Pak Git besar di situ. Karena ya dengan transparansi itu jelas gitu loh. Rakyat tuh tahu gitu kan. Dananya dapat berapa, yang dipakai berapa, terus apa saja yang digunakan gitu kan. Jadi rakyat tuh ngerti, oh dananya kemarin ini lebih asik gitu loh, timbang kita nggak tahu harus melihat laporan keuangan yang ruwet ya. Kalau kita melihat laporan keuangan negara atau suatu daerah itu yang kita nggak mengerti istilahnya akuntansi, nggak ngerti laporan keuangan, itu akan membuat kita bingung. Kalau dijelaskan seperti ini, simple gitu kan lebih mudah. Ya walaupun nanti dalam pelaksanaan itu pasti banyak kendala. Pak Git yakin dalam pelaksanaan itu nggak semudah yang diomongkan Kang Deddy, tapi mudah-mudahan ini akan berhasil. Gitu. Kalau Pak Git lihat dalam hal ini, Kang Deddy itu dari dulu ya, dari zaman beliau masih di legislatif, ya, kemudian juga pernah menjadi Bupati Purwakarta. Nah, mudah-mudahan Kang Deddy ini terus melakukan perubahan-perubahan yang bagus untuk rakyat Indonesia gitu. Dan kalau ini berhasil gitu nantinya mudah-mudahan Jawa Barat berhasil lah harusnya. Dan ini bagus untuk dicontoh di provinsi-provinsi yang lainnya. Langkah-langkah terobosan seperti Kang Deddy Mulyadi lakukan itu jarang sekali dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah gitu ya. Itu jarang sekali dilakukan. Yang banyak hal mereka malah banyak menutupi masalah yang terjadi, bukan membuka gitu ya.
bukan membuka dan mencari solusi ya masalahnya ya. Seperti baru-baru ini kita lihat Kang Deddy terjun ke mana? Ke pagar laut yang ada di Bekasi ya. Itu Kang Deddy juga ke sana gitu kan, melihat, memantau, kemudian mencari solusi. Yang jelas di situ tuh pagar laut itu ilegal dan harus dilepaskan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah membuat sertifikat yang di bawah laut yang di daerah Bekasi, itu Kang Deddy minta mereka yang melepas pagar laut dan mungkin haknya atau HGB-nya itu akan dicabut. Hal-hal seperti ini itu ya Pak Agit belum lihat ya dilakukan sama pemimpin selama ini. Paling waktu dulu Pak Agit lihat tuh yang langsung terjun kayak begini ya Ahok dulu ya. Ahok emang katakanlah berani, tapi untuk sekarang karir politiknya kita nggak tahu Ahok ya siapa yang mau pakai dia gitu, dengan kondisi beliau adalah terlabel sebagai penista agama. Baik teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian, yang artinya Pak Agit berharap besar pada Jawa Barat ya. Kang Deddy ini akan melakukan perubahan-perubahan ya, walaupun nanti dalam prosesnya itu yang 8 triliun terus akan dibuat anggaran yang diperlukan anggaran 4 triliun segala macam itu kan pelaksanaannya tidak mudah karena keuangannya itu yang jelas yang memegang kan semua Menteri Keuangan, dan ini harus dirapatkan dulu lewat ya, prosesnya ada gitu loh. Tidak seperti yang Kang Deddy bicarakan itu ya. Prosesnya nanti semua ada, dan mudah-mudahan semua proses ini dapat dilalui oleh Kang Deddy dan Jawa Barat supaya Jawa Barat maju. Yang artinya begini, jika nanti usahanya Kang Deddy ini berhasil memajukan Jawa Barat dengan transparansi pengelolaan kepemimpinan daerah, nah ini akan dicontoh. Kalau menurut Pak Agit bukan akan dicontoh, tapi harus dicontoh oleh pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.